kabar semuanya? Semuanya tentu sehat, kuat. Mari kita bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita kembali, ibadah sekolah minggu secara online. Kita mau mengucap syukur kepada Allah kita. Kita mau menaikkan satu pujian, katakan saat pagi hari ku datang lagi. Semuanya ambil sikap yang baik, kita duduk dengan tenang. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan sekali lagi, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwamu dalam pimpinanmu Tuhan. Tangannya dilipat, mari tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh sama-sama kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Allah yang begitu mengetahui segala sesuatu yang akan memimpin kehidupan kami dan memimpin kami saat ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, kita mau katakan, hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya bangun berdiri, kita pakai gerakan, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah adik-adik, kata-kata ini dalam pujian ini mengatakan hati-hati gunakan tanganmu. Berarti
kita harus pergunakan tangan kita dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan kaki kita. Kemanapun kita pergi, kita harus hati-hati. Dan juga mulut kita. Hati-hati gunakan mulut kita. Jadi kita harus menggunakan semuanya dengan lebih baik. Karena apa? Allah Bapa yang di surga, Dia tahu apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Naikkan pujian ini kembali. Kita katakan, hati-hati gunakan tanganmu. Sampai tengok kanan kiri, hati-hati ya gunakan tangan kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Dan kita gunakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kembali kita akan angkat pujian. Kita mau katakan, dari terbit matahari sampai masuknya, biar nama Tuhan yang dipuji. Ya, karena Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia sanggup menciptakan alam semesta dan Dia maha tahu dalam segala sesuatu. Dari terbit matahari sampai dengan masuknya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Semuanya tepuk tangan, semuanya tetap berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Haleluya. Biarlah nama Tuhan kita yang senantiasa dipuji oleh setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kembali. Kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Karena Tuhan kita yang kita sembah, Allah yang maha tahu. Biar kita tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nah adik-adik, Tuhan Maha tahu dalam segala sesuatu. Saat ini, biar hati kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, ampuni saya kalau saya ada salah di hadapan Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang akan mengampuni segala dosa kita, yang mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, biar hidup kita boleh berkenan di hati Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, biar pada akhir kehidupan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami sadar Allah yang kami sembah, Allah yang Maha tahu dalam segala sesuatu. Ajarkan kami untuk menjaga kehidupan kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Pimpin Cici yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang dan yang manis di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan lebih baik. Puji Tuhan. Halo semuanya. Tadi pasti kalian sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Apa kalian masih ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Minggu lalu Cici Ana bercerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan semua benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang di langit, dan juga hewan-hewan. Nah, hari ini kita mau dengar bagaimana ya kelanjutan ceritanya. Kalian ingat kan kalau Tuhan sudah menciptakan manusia di hari yang keberapa yo? Di hari yang ke-6. Nah, kemudian Tuhan menciptakan manusia pertama, yang bernama Adam. Dan setelah itu
Tuhan menciptakan seorang lagi yang bernama Hawa. Nah, Tuhan memberikan pekerjaan kepada Adam untuk mengurus Taman Eden, tempat di mana mereka tinggal. Tapi Tuhan juga bilang begini, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi kecuali nih pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Pohon apa itu? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Khusus pohon ini tidak boleh kamu makan buahnya. Pohon apa tadi? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian suatu hari nih ada ular yang tiba-tiba muncul, dan kemudian dia berkata kepada Hawa, "Hai Hawa, pastinya Tuhan bilang kalau kamu tidak boleh makan semua pohon yang ada di taman ini, kan? Apakah itu benar?" Hawa bilang begini, "Enggak, Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman ini, semua buahnya boleh kami makan. Kecuali, tapi ada satu nih, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang benar ini tidak boleh kami makan buahnya. Karena kata Tuhan, kalau kami makan buahnya, nanti kami akan mati." Terus ular berkata begini, "Kamu gak akan mati. Tapi Tuhan tahu kalau kamu makan buahnya, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, kemudian Hawa melihat, wah, kayaknya buahnya enak juga nih buat dimakan. Kelihatannya menarik nih. Seharusnya Hawa ambil gak ya buahnya? Ambil atau enggak? Bagaimana menurut kalian? Seharusnya diambil atau tidak buahnya? Atau seharusnya Hawa taat kepada Tuhan? Nah, seharusnya yang benar adalah Hawa seharusnya taat kepada Tuhan dengan cara tidak memakan buah itu. Tapi Hawa tergoda. Dia bahkan tidak lagi ingat kalau dia harus taat pada Tuhan. Dia bahkan mau menjadi seperti Tuhan. Lalu dia ambil buahnya, kemudian dia makan. Tidak hanya itu, terus dia berikan juga buah itu kepada Adam. Lalu Adam pun memakannya. Ketika mereka makan buah itu, kemudian mereka menjadi terbuka matanya, dan mereka jadi sadar, kok kita gak pakai apa-apa? Kenapa mereka bisa sadar begitu? Karena mereka sudah melakukan dosa. Sekarang mereka jadi tahu kalau mereka sudah melakukan hal yang salah. Nah, jadi maksud Tuhan ketika Tuhan berkata, pada hari kamu makannya kamu akan mati, maksudnya secara rohani mereka akan mati karena mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Saat mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan, mereka sudah melakukan dosa. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mereka sembunyi karena mereka takut. Mereka tahu kalau mereka sudah melawan Tuhan. Mereka kira Tuhan tidak tahu kalau mereka sembunyi. Tapi apakah Tuhan sebenarnya tahu? Tentu saja Tuhan tahu. Tuhan itu maha tahu. Meskipun mereka sembunyi, mau sembunyi dimanapun, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, meskipun
Orang-orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam hati pikiranmu, semuanya Tuhan tahu. Karena itu adik-adik, berhati-hatilah. Karena itu ketika kita berpikir yang jahat tentang apapun, Tuhan bilang kita sudah berbuat dosa saat itu juga. Nah, kemudian ketika Tuhan memanggil Adam, Hawa, di mana kalian? Dan Adam menjawab, kami sembunyi karena kami takut. Soalnya kami tidak pakai apa-apa tadi. Kami telanjang, tidak pakai apa-apa. Lalu Tuhan bilang, bagaimana kalian tahu kalau kalian telanjang dan tidak pakai apa-apa? Apakah kalian makan buah dari pohon yang saya larang? Nah, ketahuan deh. Ternyata mereka melanggar perintah Tuhan. Lalu Adam malah menyalahkan Hawa. Karena perempuan yang ada bersama saya itu yang kasih buahnya. Padahal seharusnya kalau kita salah, kita seharusnya langsung mengaku ya, bukannya menyalahkan orang lain. Hawa pun menyalahkan ular, karena ular. Nah, itulah akibat dosa. Ketika kita sudah melakukan satu dosa, kita akan melakukan dosa yang lain lagi. Karena itu adik-adik, kalau ada godaan untuk melakukan dosa, saat itu juga katakan tidak pada dosa. Katakan tidak, saya tidak mau mengikuti iblis. Saya mau ikut apa kata Tuhan. Karena apa? Karena kita ingat Tuhan tahu apapun yang terjadi. Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Jadi kita harus selalu taat kepada Tuhan. Tuhan mau kita taat kepada Dia. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi setelah itu nih, karena mereka tidak taat, maka Tuhan menghukum mereka. Mulai sekarang Adam harus bekerja keras. Kemudian Hawa juga dihukum. Mulai sekarang perempuan ketika melahirkan akan merasakan sakit. Nah, dan ular pun dihukum. Mulai sekarang ular akan berjalan dengan perutnya. Setelah semua itu, setelah Tuhan menyampaikan semua itu, kemudian Tuhan tidak meninggalkan manusia begitu saja. Karena apa? Karena Tuhan masih tetap sayang kepada manusia. Bahkan Tuhan mengorbankan hewan. Kemudian Tuhan membuat dari kulit hewan sebuah pakaian untuk mereka, untuk Adam dan Hawa. Hewan yang disembelih itu menjadi simbol kalau ketika kita berbuat dosa harus ada yang dihukum. Dan nantinya yang dihukum itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menggantikan dosa kita. Nah, setelah itu kemudian Tuhan menaruh malaikat di Taman Eden. Supaya apa? Supaya manusia tidak menyentuh satu pohon lagi, yaitu pohon kehidupan. Jadi Tuhan menaruh malaikat dengan pedangnya supaya manusia tidak masuk lagi ke Taman Eden itu. Dan sejak saat itu manusia harus bekerja, harus menghadapi, harus menjalani hukuman yang dari Tuhan. Nah, adik-adik, Cici bukan bilang, oh kalau begitu Cici, apa yang harus saya lakukan? Hanya satu adik-adik, hari ini kita belajar kalau Tuhan Maha Tahu. Karena itu adik-adik, apapun yang kita lakukan, kita harus ingat, Tuhan tahu kalau saya melakukan ini. Tuhan tahu kalau saya berpikir begini. Karena itu saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan sedih, tapi taatlah kepada Tuhan. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Tenang, ayatnya pendek. Nah, kita akan baca mulai dari ayat 1b ya. Bunyinya seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sekali lagi ya, Mazmur 139 ayat 1b dan 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Adik-adik, Tuhan tahu bukan hanya ketika kita berbuat dosa, tapi Tuhan juga tahu apapun yang kalian rasakan. Saat kalian senang, bahkan saat kalian sedih, saat kalian khawatir, Tuhan pun tahu. Karena itu adik-adik, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Waktu kalian merasakan sedih, takut, khawatir, kalian bisa berdoa kepada Tuhan karena Tuhan pun tahu. Untuk kalian senang pun kalian bisa datang kepada Tuhan dan bercerita pada Tuhan karena Tuhan pun sebenarnya tahu. Sungguh menyenangkan ya adik-adik kalau kita punya Tuhan yang Maha Tahu, yang bahkan juga bisa menjadi teman baik kita. Karena itu mulai hari ini jangan lupa tetap taat kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa. Ada lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh taat kepada Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami boleh ingat kalau apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, dan apa yang kami pikirkan, semuanya Tuhan sudah tahu. Karena itu tolong kami, supaya kami bisa melakukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Kami bisa berkata hal-hal yang baik, dan kami bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kehidupan kami, berkati kami juga selama seminggu ke depan, setiap pelajaran yang harus kami kerjakan, ataupun ketika kami di rumah bersama orang tua kami dan saudara kami, tolong kami untuk selalu menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat pembatas buku berbentuk apel. Apa aja sih yang kita butuhkan? Kita butuh 1 karton, 1 kertas HVS, 3 kertas origami berwarna merah, hijau, dan juga coklat, penghapus, pensil, lem, dan gunting. Langsung saja kita mulai yuk! Langkah pertama, kita mengambil kertas HVS lalu melipatnya menjadi 2. Di satu sisi kita menggambar buah apel seperti ini. Jangan lupa untuk ditebalkan ya. Langkah kedua, kita akan menggunting gambar apel. Hati-hati adik-adik dalam menggunakan gunting. Setelah digunting, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk langkah ketiga, kita masih menggunakan kertas HVS yang sama. Kita akan menggambar batang dari apel, juga daunnya. Setelah menggambar batang dan daun untuk apel, kita akan mengguntingnya kembali, mengikuti pola yang telah kita gambar. Kemudian kita cetak pola gambar di kertas karton, buah, batang, dan daun untuk apel. Setelah itu kita gunting masing-masing bagian mengikuti polanya. Setelah selesai, kita cetak kembali buah, batang, dan daun ke masing-masing kertas origami. Untuk buah apel, kita membutuhkan 2 kertas origami untuk ditempel pada bagian depan juga belakang. Untuk bagian batang dan daun, kita tempel pada kertas origami bagian putih, lalu gunting sesuai dengan polanya. Setelah selesai menempel kertas origami pada karton, kita lalu menyatukan batang juga daun di bagian belakang karton.
Setelah selesai menempel origami pada bagian karton, kita bisa menambahkan ayat hafalan hari ini ya. Mazmur 139 ayat 1-2. Pembatas buku apel kita sudah jadi deh adik-adik. Gampang bukan? Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.